I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get... Oke, sahabat bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Madin Bali. Senang sekali saya bisa menyapa teman-teman sehobi atau sahabat bonsai. Dan di video kali ini saya akan mereview beberapa koleksi saya yang saya baru dapat ya. Ada yang bulanan, mungkin ada yang mingguan. Yang saya dapat lewat media online, yaitu lewat Facebook. Dan bahan-bahan ini adalah bahan-bahan yang unik karena bahan ini bahan yang memiliki karakter batang mati. Ada yang hidup dan ada penggabungan antara batang mati dan batang hidup, dan juga yang biasa disebut dengan keruakan. Jadi lebih menonjolkan di gerakan pohon, keunikan pohon, dan juga lebih menonjolkan di pohon-pohon yang bergaya ekstrim. Jadi di belakang saya sudah ada beberapa, mungkin sekitar 8-an atau lebih. Nanti kita akan review satu persatu dan kita akan juga melakukan pengonsepan. Jadi langsung kita dari pohon yang pertama. Oke sahabat bonsai, jadi kita mulai dari bahan yang pertama. Ini adalah bahan dari semuanya ya, bahan dari wahong gunung. Semua wahong gunung ya, dan tidak ada yang dari jenis wahong laut. Dan bahan ini memang saya tidak melakukan okulasi karena biasanya wahong digabungkan dengan sancang untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Namun kali ini saya tidak menggabungkan karena pohon ini pohon yang bergaya ekstrim. Jadi saya tidak memerlukan cabangan yang rapat, sehingga saya mencoba untuk membuat keorian atau keaslian dari pohon ini. Nah, teman-teman sudah bisa lihat pohonnya lebih menonjolkan di gerakan yang unik dari pohon ini. Dan kali ini saya juga kemarin sudah melakukan pemilihan tunas. Kali ini kita akan melakukan pemilihan tunas lagi, yang kita mulai dari bagian bawah ya. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no. I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop off fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. Nah, ini satu bahan yang dari jenis wahong gunung dengan model keruakan atau pohon yang bergaya ekstrim, yaitu pohon-pohon yang hidup di tempat yang ekstrim, yang mungkin di tempat yang tandus, mungkin di tempat yang pernah terbakar. Jadi pohon ini sudah mengalami kehidupan yang ekstrim di alam. Oke, kita lanjut untuk ke pohon yang kedua. Ini sudah saya pemilihan tunas. Nanti kita akan bentuk, kita arahkan. Oke, sahabat bonsai, jadi ini pohon yang kedua yang saya miliki dari bahan wahong gunung. Bisa lihat posisi belakang. Nanti kita buat ukiran atau kita tambahkan alur matinya atau batang mati ini. Nah, nanti kita akan menggunakan bor ukir ya. Nanti kita akan pakai. Nah, ini kita biarkan dulu sambil menunggu pertumbuhan dari pohon ini ya. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, kali ini kita akan melakukan seleksi tunas juga ya, karena itu penting supaya pertumbuhan dari pohon ini terfokus ya, fokus di beberapa titik saja. Sahabat bonsai, jadi sudah saya tentukan untuk titik tumbuhnya. Kita tumbuhkan dulu, kita biarkan tumbuh supaya lebih cepat pertumbuhannya, dengan cara ya mengurangi beberapa tunas yang tidak kita gunakan atau yang tidak kita perlukan. Kita ke pohon berikutnya. Nah, ini pohon yang baru saya tanam ya, baru saya melakukan penanaman. Jadi untuk tunas
mungkin jangan dulu ya, karena tunasnya masih kecil-kecil. Pohon ini nanti pohon yang memiliki alur yang ekstrim juga, mungkin pohon ngerap ya. Dari bahan ini sudah tumbuh ya. Ini hanya beberapa minggu yang saya melakukan penanaman. Nanti mahkota di sini, gerak pohon dari sini turun, ini nanti ke sini. Ini tidak ada tunas, nanti kita tunggu juga pertumbuhan tunasnya ya, untuk mempercantik dari bahan ini. Oke, kita lanjut lagi ke pohon berikutnya. Pohon berikutnya, pohon bergaya bunjin. Mungkin posisinya akan seperti ini. Nah, ini pohon bergaya bunjin, dan pertumbuhan sudah terlihat ya. Nanti kita potong, akan banyak melakukan pemotongan ya. Nanti pengonsepan ulang dari bahan ini. Oh, ini masih segar, nanti akan melakukan ini, kita buang. Jadi ini banyak hal atau PR, dan ini perlu dipikirkan lagi sambil menunggu pohon ini tumbuh ya. Teman-teman bisa lihat nih, ini tampak belakang, saya buat. Nah, ini ada tumbuh tunas sudah, ini juga sudah tumbuh tunas. Ditunggu lagi pertumbuhan tunasnya. Jadi ini kita biarkan dulu. Kemudian kita ke sebelahnya ya. Nah, kita ke sebelahnya. Ini pohon yang benar-benar ruwet ya. Jadi ini harus tunggu dulu bagaimana pertumbuhannya. Ini sudah banyak tumbuh tunas, bisa dilihat teman-teman. Nah, ini sudah tumbuh ya, sudah banyak yang tumbuh. Dan setiap batang yang hidup ini sudah tumbuh tunas ya, jadi tidak ada yang kering. Jadi sangat bagus. Nah, untuk cara tanamnya hanya saya taruh saja ya, menggunakan media yang porous seperti pasir malang, samper kompos dan untuk pemupukan belum saya pupuk, hanya saya menaruh di pot kecil dulu. Dan ingat juga harus diteduhkan ya. Lanjut kita ke pohon berikutnya. Ini juga bahan dari wahong gunung. Dan ini hanya sedikit saja batang atau tunas yang akan tumbuh ya. Jadi contohnya ini, dan ini yang akan tumbuh tunas. Jadi menurut saya tidak akan lagi ada tunas tumbuh selain dari dua tempat ini. Jadi nanti kita akan optimalkan. Ini pohon ini kalau kita berimajinasi ini seperti ini, bisa lihat ya, seperti gajah ya. Nanti mudah-mudahan pohon ini hidup, nanti saya akan kasih nama Ganesha. Nah, yuk lanjut kita ke pohon berikutnya. Nah, ke pohon berikutnya ada dua pohon-pohon, mungkin ukurannya masih ukuran kecil ya. Nah, ini kita menunggu pertumbuhan tunas ya. Jadi di sini ada banyak tumbuh tunas. Nah, kemarin saya melakukan okulasi menggunakan sancang, namun tidak berhasil karena sangat panas ya cuaca dewasa ini. Jadi membuat sambungan atau okulasiannya layu karena saya menaruhnya di atas ya. Jadi di atas itu tidak ada tempat teduh. Nanti kalau saya akan melakukan okulasi lagi, saya akan taruh di bawah. Mungkin di okulasi, mungkin juga tidak. Oke, kita lanjut lagi ke pohon berikutnya. Oke, pohon yang terakhir, pohon yang paling menyedihkan bagi saya, karena saya sangat senang sekali dengan bahan ini karena memiliki gerak batang yang bagus. Namun sangat disayangkan di sini ada patahan sehingga menyebabkan batang ini menjadi layu, kering, dan tidak bisa menumbuhkan tunas di sini. Sangat sungguh disayangkan. Karena harapan saya tumbuhnya tunas di sini semua. Ini seperti pohon patah ya. Jadi pohon yang rusak di alam patah, kemudian tumbuh lagi di sini. Namun tidak semua keinginan kita bisa dipenuhi karena kita bermain dengan makhluk hidup. Jadi tidak semua keinginan kita bisa dipenuhi. Jadi tetap bagaimana ya, walaupun sedih ya, karena saya melihat pohon ini memiliki prospek kedepannya jika di sini tumbuh tunas. Di sini ada mahkota nanti. Namun karena seperti ini,
nanti kita optimalkan lagi. Dan ya tetap juga dirawat, walaupun di sini bagian di sini sudah kering. Nanti kita buat keringan, kita buat unik ya. Nanti kita tumbuhkan di sini atau gimana nanti ke depannya. Jadi saya juga masih bingung dengan konsepnya lagi. Karena kemarin mungkin pas saya melakukan pemotongan jadi ada retakan di sini. Nah, saya juga tidak tahu. Setelah kering baru kelihatan retakannya. Sungguh sangat gimana ya, harapan. Kadang-kadang harapan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, itu pohon-pohon yang baru saya tanam, dan ada satu lagi pohon yang sudah lama saya tanam. Mungkin teman-teman sudah tahu yang ukurannya lumayan besar, namun tidak akan saya review karena itu pohon yang sudah lama saya tanam. Ini yang baru-baru saya tanam ya. Hanya menunjukkan pohon-pohon yang saya ambil lewat online, jadi semuanya hidup, namun ada yang hanya satu ya yang saya anggap gimana ya, artinya saya lihat prospek, namun karena terjadi kering karena terjadi layu atau kering, jadi tidak masalah ya, karena saya juga memiliki banyak lagi koleksi, dan nanti saya akan datangkan lagi beberapa bahan-bahan yang seperti ini. Kenapa saya memilih bahan-bahan unik seperti ini ya? Karena bahan-bahan seperti ini mungkin jarang kita jumpai, dan bentuknya pun tidak akan mirip-mirip, mungkin jarang ya kita lihat. Dan saya senang dengan pohon-pohon seperti ini karena untuk mengkonsepnya ya, jadi perlu tantangan, perlu dipikirkan. Jadi berbeda ya dengan membuat pohon-pohon yang formal atau pohon-pohon yang utuh. Jadi kita harus mengikuti bagaimana gerak awal dari pohon ini ya yang kita dapatkan, karena salah potong sedikit akan mengakibatkan pohon ini menjadi kurang enak dilihat. Jadi hanya itu saja. Dan untuk penanaman ya, untuk penanaman dari bahan wahong sangat mudah sekali, tidak perlu melakukan penyungkupan. Yang penting kita tanam menggunakan media yang porous, kemudian kita taruh di tempat yang teduh. Saya jamin pasti bakal hidup ya. Dan jangan dulu dipupuk. Dan nanti jika sudah hidup, sudah tumbuh dengan baik, baru kita pupuk, kita ganti potnya juga, pot yang lebih besar, kita ground atau gimana. Oke sahabat Bonsai, hanya itu saja saya mereview beberapa koleksi saya. Semoga video-video saya selalu bermanfaat untuk teman-teman dan juga bisa menjadi inspirasi agar teman-teman tetap semangat dalam hobi bonsai. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam bonsai.